Korupsi bagaikan benalu yang menggerogoti sendi-sendi bangsa. Ia merenggut kepercayaan rakyat, menghambat kemajuan, dan mengikis rasa keadilan. Pendidikan menjadi kunci utama dalam upaya menanamkan nilai anti korupsi. Kita harus mengintegritaskan nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di sini ada daftar isi yang berisikan yang pertama, pendahuluan, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, tujuan, yang keempat, manfaat, yang kelima, contoh penerapan, yang terakhir, kesimpulan atau saran. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tujuan dan manfaat penanaman nilai anti korupsi bagi individu, masyarakat, dan bangsa. Yang kedua, bagaimana memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui penanaman nilai anti korupsi. Tujuan menanamkan nilai anti korupsi adalah untuk pertama, mencegah tindak korupsi. Menanamkan nilai anti korupsi pada individu dan masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi dan mempertahankan integritas dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, membangun budaya integritas. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap nilai-nilai anti korupsi sehingga budaya integritas dapat dibangun dan diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menanamkan nilai anti korupsi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi korupsi yang dapat merusak sistem perekonomian dan kehidupan sosial. Yang keempat yaitu mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap nilai-nilai anti korupsi dapat membantu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan mengurangi korupsi yang dapat menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan. Lalu yang kelima, memperkuat ketahanan nasional. Menanamkan nilai anti korupsi dapat memperkuat ketahanan nasional dengan mengurangi korupsi yang dapat merusak sistem perekonomian dan kehidupan sosial, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Manfaat menanamkan nilai anti korupsi memiliki berbagai manfaat, antara lain, yang pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menanamkan nilai anti korupsi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena pemerintah yang bersih dan jujur dapat membangun kepercayaan yang kuat dan stabil. Dengan demikian, masyarakat akan lebih yakin dalam menyerahkan kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah. Yang kedua, meningkatkan kualitas demokrasi. Menanamkan nilai anti korupsi dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan memastikan bahwa pemerintah yang dipilih oleh rakyat berperilaku jujur dan transparan. Dengan demikian, demokrasi yang seimbang dan berkelanjutan dapat terwujud. Yang ketiga, meningkatkan daya saing bangsa. Menanamkan nilai anti korupsi dapat meningkatkan daya saing bangsa dengan memastikan bahwa pemerintah yang bersih dan jujur dapat meningkatkan kemampuan negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan negara dalam berkompetisi dengan negara lain. Yang keempat, meningkatkan investasi. Menanamkan nilai anti korupsi dapat meningkatkan investasi dengan memastikan bahwa pemerintah yang bersih dan jujur dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan kemampuan negara dalam menarik investasi yang lebih besar dan lebih stabil. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menanamkan nilai anti korupsi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memastikan bahwa pemerintah yang bersih dan jujur dapat meningkatkan kemampuan negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Contoh penanaman nilai anti korupsi. Pertama itu ada di sekolah, itu membuat kantin kejujuran. Siswa berlatih melalui kantin kejujuran, mengoreksi sendiri tugas, dan mengidentifikasi karakter jujur. Kedua, yaitu ekstrakurikuler khusus. Sekolah memberikan ekstrakurikuler khusus untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap nilai anti korupsi.
Ketiga, pendidikan karakter dan keterampilan hidup. Pendidikan karakter dan keterampilan hidup bagi siswa menjadi ranah untuk menautkan pendidikan bebas korupsi. Itu ada di masyarakat. Pertama, sosialisasi dan kampanye. Kegiatan sosialisasi dan kampanye dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Kedua, pendidikan anti korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi sejak dini melalui jalur pendidikan lebih efektif dalam pengendalian dan mengurangi korupsi. Di rumah, pendidikan nilai anti korupsi. Orang tua dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada anak-anaknya melalui pendidikan yang terpadu, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Selanjutnya di tempat kerja, pemberian ganjaran bagi karyawan yang jujur dan tidak korupsi dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap nilai anti korupsi. Lalu kegiatan sosial dan pelatihan. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di tempat kerja. Kerjasama dari semua pihak, termasuk institusi pendidikan, orang tua, dan masyarakat, sangat penting dalam menanamkan nilai anti korupsi. Dengan kerjasama ini, generasi muda yang berintegritas, bermoral, dan anti korupsi dapat dibangun. Dengan kerjasama yang erat dari semua pihak, kita dapat membangun bangsa Indonesia yang bebas dari korupsi dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa.